Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk yang udah klik video-video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Boleh komen, boleh request juga mau bahas apa tentang marketing marketplace. Semoga bisa buatin videonya dan bisa bermanfaat untuk yang lain juga. Untuk teman-teman juga jangan lupa join di grup Facebook kita semua, belajar marketing bareng. Ya, bisa di search aja atau langsung ke akun Facebook saya Tridewi Nurjana. Di situ sudah ada laman untuk ke grup belajar marketing bareng. Ya, jangan lupa juga untuk join di Telegram ya. Untuk teman-teman semua agar bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar marketing. Oke. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menghadapi persaingan harga part ketiga. Oke, jadi part yang pertama kita membahas tentang bagaimana cara menghadapi persaingan harga dengan optimasi full. Kemudian di part kedua yaitu dengan list building. Dan ke media lain selain di marketplace. Jadi arahkan ke media-media lain selain di marketplace. Dengan cara itu kalian bisa lihat secara lebih lengkapnya di bagian partnya masing-masing. Part yang pertama judulnya ya persaingan harga, part kedua juga hampir sama ya, tapi kita bahas sesuatu yang berbeda. Dan yang ketiga ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering mungkin teman-teman semua pertanyakan. Bagaimana kita menjual lebih mahal? Yang bersaing dengan kita banyak. Mulai dari kompetitor, mulai dari supplier kita sendiri. Lalu bagaimana supaya kita bisa bersaing? Lalu bagaimana supaya kita bisa menjual lebih mahal? Oke. Nah, ini menjadi challenge sendiri untuk teman-teman semua, apalagi yang baru mulai. Ya, kalau untuk yang baru mulai, silahkan untuk optimasi dulu, maksimalkan list building dulu sampai kalian memiliki database-nya. Ya, kalian punya media-media lain seperti Instagram, Facebook, arahkan ke situ, ke YouTube juga. Ya, kemudian bagaimana caranya kita memaksimalkan profit. Padahal saingan kita adalah supplier kita sendiri misalnya. Ya. Misalnya kompetitor kita juga banyak. Gitu ya. Oke, menjual lebih mahal ini menjadi challenge. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang pernah saya bilang, jangan jualan produk, tapi jual penawaran. Kalian harus punya value yang orang lain akan sulit menirunya. Seperti yang beberapa kali saya contohkan, misalnya jualan vitamin. Jangan itu aja wis, kita contohkan skincare. Misalnya kalian menjual skincare. Silahkan kalian riset dulu, buat beberapa tips. Misalnya kalian kumpulkan dalam bentuk flash disk. Nah, ini ide ya. Jadi misalnya ini contohnya. Jangan jual produk tapi penawaran skincare. Ya kan? Kemudian kalian kumpulkan beberapa tips kecantikan. Oke. Dalam satu file di flash disk. Oke. Terus kalian bundling atau gabungkan kedua produk ini menjadi satu penawaran atau satu postingan di marketplace kalian. Jadi ini misalnya produk kalian, terus di sini tulisannya gratis tips atau gratis flash disk
berisi tips seperti itu. Itu contohnya. Ya, contohnya seperti itu. Bisa kalian inovasi sendiri atau gratis video apa gitu ya. Nah, kalian bisa rubah bentuk dari penawaran itu menjadi suatu file atau software sehingga tidak begitu banyak modal lagi yang kalian keluarkan. Nah, itu satu contoh bagaimana kalian bisa mengalahkan kompetitor kalian, bahkan supplier kalian sendiri. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah bagaimana kita caranya menang di persaingan ini, bahkan bisa menjual lebih mahal dari yang lain, yaitu sentuh sisi emosi customer. Oke, sekarang ada pertanyaan untuk kalian semua ya. Kenapa orang lebih memilih worth it untuk ngopi di Starbucks? Kalau tidak karena sisi emosi yang Starbucks bikin. Seakan-akan orang-orang yang ngopi di sana adalah orang-orang yang berduit. Ya. Bagaimana cara memfilternya? Yaitu dengan harga produk yang premium. Ya kan? Nah, kalau misalnya orang bisa dapetin kopi 10.000, di sana nggak ada 10.000 tapi 50.000, 40.000 seperti itu. Untuk satu gelas, untuk satu botol. Oke. Tetapi kenapa orang lebih worth it ke situ padahal harganya lebih mahal? Ya, menjual kopi sama-sama kopi tapi harganya lebih mahal, yaitu karena mereka menyentuh emosi customer. Maka dari itu mungkin yang akan bisa menjual lebih mahal adalah produk-produk mungkin brand. Ya, brand terkenal atau merek terkenal dari suatu produk yang sudah terkenal memang. Kalian bisa, kalau di marketplace kalian bisa maksimalkan video. Oke. Video yang bisa menerangkan emosi ini tadi. Biasanya saya pernah lihat itu ya, contohnya adalah orang jualan tas Gucci. Nah, yang disorot di dalam video itu adalah sosialita yang memakai tas Gucci di sebuah bangunan megah sehingga mempersepsikan bahwa tas Gucci itu untuk orang kaya, untuk kelas atas. Itu adalah contoh dari bagaimana kita menyentuh emosi dari customer itu sendiri. Maka dari itu selalu kalau kita sudah masuk ke sini, kita akan bisa menjual lebih mahal. Produk-produk kita bisa menjadi lebih mahal daripada kompetitor lainnya. Sehingga kita bisa keluar dari perang harga. Kemudian kita list sendiri database-nya. Kemudian kita follow up lagi untuk produk-produk berikutnya. Itu sangat dimungkinkan. Ya, maka dari itu ini menjadi penting untuk teman-teman semua yang baru mulai, dipikirkan dari sekarang bagaimana kalian scale lagi. Atau ada produk misalnya saya temui banyak toko itu menjual produk-produk murah. Itu bukan produk utamanya. Sekali lagi ya, itu hanya produk pemancing supaya orang masuk kemudian membeli produk winningnya yang profitnya di sini lebih besar untuk menutupi kerugian saat menjual produk yang murah-murah ini. Kadang-kadang ini adalah barang-barang yang dijual rugi, kemudian barang-barang yang emang sama dengan modalnya atau dijual rugi bahkan. Itu hanya untuk menarik traffic masuk. Ketika traffic masuk, dia akan ketemu di produk winningnya. Nah, produk ini biasanya profitnya lebih besar sehingga bisa menutupi kerugian yang di depan tadi. Nah, itu salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang bisa kalian kerjakan di toko kalian masing-masing. Kalian bisa optimasi di toko kalian masing-masing. Ya, semoga penjelasan ini bisa lebih kalian bisa terima dan kalian bisa praktekkan. Tetapi jangan lupa untuk ketika sudah ada ilmunya segera dipraktekkan, karena itu akan menjadi sebuah hasil. Jadi tidak hanya belajar tapi juga action. Oke ya, jangan lupa juga join di grup Telegram, di deskripsi biasanya saya taruh.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.